يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصاح اللغات، محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para peserta mulazamah online di Ma'had Online Al-Imam Syu'bah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sesi kita yang kedua. Ya, kalau kemarin kita sudah membahas tentang garis besar persamaan dari dua kitab ini, Manzumah Tuhfatul Atfal dan Muqaddimah Al-Jazari. Kita akan lihat dari sisi perbedaan dari kedua manzumah ini. Ya, kita ambil beberapa perbedaan saja yang cukup mendasar. Nah, yang pertama perbedaan yang terlihat jelas ya dari sisi zaman. Ya, dua kitab ini ditulis oleh seorang alim yang di zaman yang berbeda. Tuhfatul Atfal atau Muqaddimah Al-Jazari, ya, Manzumah Muqaddimah Al-Jazari ini ditulis di zaman keemasan, bahkan di puncak zaman keemasan di ilmu tajwid dan qiraah. Ya, ditulis oleh Imam Al-Jazari yang beliau lahir di tahun 751 Hijriah dan wafat di tahun 833 Hijriah. Berarti usia beliau sekitar 82 tahun. Nah, beliau lahir di atau hidup di masa keemasan, zaman keemasan, ya, dan merupakan puncak dari ilmu tajwid dan qiraah. Nah, adapun Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala, beliau berada di zaman yang jauh setelahnya, ya, di sekitar lahir di tahun 1160-an Hijriah. Ya, kalau wafatnya tidak diketahui dengan pasti, sekitar 1227-an Hijriah. Jadi beliau wafat sekitar tahun 67-an, ya. Usia beliau sekitar 67 tahun. Nah, kedua zaman ini berbeda sehingga akan sedikit mewarnai dari tulisannya. Nah, kalau kita perhatikan karya-karya tulisan yang zaman dahulu itu biasanya bahasanya lebih sulit, ya, butuh penjelasan yang lebih dalam. Adapun yang generasi yang di bawahnya itu bahasanya sudah mudah dipahami. Nah, jadi kalau misalkan dari kita ingin mempelajari dari sisi kemudahan dari isi bahannya, membaca matanya, maka disarankan untuk membaca generasi-generasi yang belakangan. Tapi kalau dilihat dari sisi dalamnya matan atau kandungan ilmunya, nah, tentunya kita merujuk dari kitab-kitab yang terdahulu. Nah, dan perbedaan yang sangat mencolok di zaman ini, ya, Imam Ibnu Jazari merupakan seorang imam Hujjatul Qura yang tulisan beliau ini, ya, dijadikan hujjah, dijadikan pondasi baik di dasarnya maupun di tingkat akhirnya. Ya, seperti yang kitab atau manzumah yang sedang kita pelajari ini merupakan membangun pondasi dasar pengetahuan tentang ilmu tajwid. Ya, jadi yang akan kita pelajari adalah pondasi dasar dari pemahaman kita pada ilmu tajwid. Puncaknya ada di tulisan beliau yang lain, ya, di kitab An-Nashr fi Qiraatil Asyar. Nah, ini paling tertinggi, ya, tingkatan tertinggi dari manhaj penulisan kitab beliau, ilmu beliau, ya, dari sisi ilmu tajwid dan qiraat. Nah, sampai hari ini belum ada yang menyamai kitab beliau ini, ya, belum ada yang menyamai kedetailan dari kitab beliau ini. Nah, ini dari dasarnya beliau yang merupakan kitab beliau juga salah satu fondasi dasar, atasnya juga menggunakan kitab beliau. Ini Masya Allah luar biasa sekali. Ya, adapun Syekh Sulaiman Al-Jamzuri
ya beliau salah satu ulama yang dari sisi biografinya kurang jelas gitu, maksudnya kurang jelas. Tidak banyak para ulama yang menuliskan biografi beliau, bahkan karya tulis beliau itu tidak sebanyak Imam Ibnu Jazari. Nah, hanya saja Manzumah Tuhfatul Atfal ini sangat masyhur di kalangan para penuntut ilmu. Ini perbedaan dari zaman dari penulisan, faktor dari zamannya juga berpengaruh. Nah, dari Imam Ibnu Jazari juga memberikan sebuah standar dari atau penambahan 3 nama imam yang tadinya 7 imam ini dikenal dengan qiraah sab'ah, ya 7 bacaan qiraat. Imam Ibnu Jazari menambahkan 3 lagi menjadi 10 qiraah asyarah. Nah, qiraah asyarah. Ya. Di dalam kitabnya Ad-Durrah Al-Mudiyah yang ditambahkan nama Abu Ja'far Al-Madani, Yaqub Al-Hadrami dan Khulaful Ashir. Jadi melengkapi menjadi 10 nama imam atau dikenal dengan qiraah asyarah. Baik, insyaallah kita akan lebih detail lagi tentang apa itu qiraah, apa itu riwayat, dan bagaimana itu thoriqnya di dalamnya. Nah, perbedaan yang kedua yang menonjol ya dari isinya. Dari kerangka isinya udah kelihatan. Kalau Muqaddimah Al-Jazari ini ya jumlah baitnya 107 plus 2 ya, yang asli itu 107, yang 2 itu tambahan, jadi 109 bait. Iya, kandungannya sudah mencakup secara keseluruhan, walaupun hanya sebagian-sebagian aja, nggak terlalu detail ya. Dari makhorijul huruf, sifatul huruf, sampai pembahasan qiraat, pembahasan huruf ta'at dan seterusnya. Waqaf dan ibtida ada di situ. Kaidah rasam juga ada walaupun tidak detail. Nah, adapun Tuhfatul Atfal ya jumlah baitnya lebih sedikit, 61 bait ya. Ya, ini banyak membahas tentang hukum ya, baik hukum nun sukun dan tanwin, hukum lam, hukum pertemuan dua huruf, masalah mislan, mutajanisan dan mutaqriban dan seterusnya. Ini lebih detail dibahas di Tuhfatul Atfal. Nah, jadi kalau misalkan ya, ingin mempelajari dari sisi kemudahan isinya, maka kita sarankan untuk Tuhfatul Atfal lebih dahulu. Nah, tapi kalau ingin secara keseluruhan walaupun memberikan gambaran secara umum, maka Muqaddimah Al-Jazari lebih tepat. Namun kita di mulazamah ini adalah mempelajari dengan menggabungkan kedua kitab ini, dan metode yang kita tempuh tidak membahas satu persatu. Walaupun modul yang kita sampaikan adalah seperti yang kita sudah cetak di sini ya. Ini modul yang jilid 1, isinya adalah matan Tuhfatul Atfal. Tetapi kalau kita nanti akan membahas di sini, pembahasannya sudah keluar, artinya melebar ke pembahasan yang ada di dalam Muqaddimah Al-Jazari juga. Nah, ini metode yang akan kita sampaikan di mulazamah kita kali ini. Baik. Kemudian perbedaan yang menonjol yang ketiga yaitu dari jalur sanad. Nah, jalur sanad ini penting ya. Kalau Manzumah Muqaddimah Al-Jazari ya, sepakat para ulama dari seluruh atau beberapa jalur sanad itu bersambung, baik dari jalur muhadisin, jalurnya alur hadis, maupun jalurnya alur qiraat. Nah, itu bersambung sampai ke mu'alif rahimahullah ta'ala, sampai ke Imam Ibnu Jazari ya. Jadi ada dua jalurnya alur qiraat dan jalurnya alur hadis. Biasanya kalau dari jalur qiraat itu pengambilan sanadnya itu satu paket dengan pengambilan sanad Al-Quran ya, menjadi syarat, dan menjadi syarat pula untuk dihafalkan. Nah, ini kebiasaan para ahlul qiraat seperti itu ketika mau ngambil sanad Jazari. Nah, tapi kalau dari jalur muhadisin enggak. Jalur muhadisin cukup dengan sama tersambung, cukup dengan aradul qiraat tersambung, bahkan dengan ijazah pun bisa tersambung, dan ini sah ya. Para ulama sepakat ini metode tahammul ada seperti ini juga sah. Baik, ini dari Al-Jazari. Kalau dari Tuhfatul Atfal, jalur sanad yang masyhur itu ada 5 dan ini diperselisihkan oleh para ulama. Nah, yang masyhur ada 5 jalur muaranya. Yang pertama bermuara ke Syekh Mutawali Muhammad bin Ahmad Al-Mutawali rahimahullah taala, yang beliau wafat di tahun 1313 Hijriah. Iya. Para ulama meneliti, ternyata sanad beliau ya kebanyakan menganggap bahwasanya sanad beliau munqati, tidak bersambung sampai Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Jadi hanya wijadah saja.
hanya menemukan catatan atau manzumah ini, karena jaraknya beliau wafatnya Syekh Mutawalli ini dengan wafatnya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri itu sekitar terpaut 100 tahun. Nah, jadi siapa nih generasi, mungkin beberapa generasi di atasnya Syekh Mutawalli siapa? Nggak dijelaskan. Nah ini, jadi menukotip di sini ya. Kemudian jalur sanad yang kedua dari gurunya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri sendiri, yaitu Syekh Ali Al-Mihi rahimahullah yang wafat di tahun 1229 Hijriah. Nah, ini juga agak rancu juga ya. Memang kedekatan beliau dengan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dengan Al-Mihi ini sudah masyhur ya. Tetapi apakah sanad ini tersambung ke Manzumah Tuhfatul Atfal atau tidak? Ya wallahu alam. Jalur yang ketiga dan empat ini putranya Al-Mihi, Syekh Mustafa bin Ali Al-Mihi dan Syekh Ahmad bin Ali Al-Mihi pun juga sama. Jadi beberapa jalur sanad yang tersebar di dunia ini untuk Manzumah Tuhfatul Atfal ini ya tidak lepas dari jalur-jalur sanad yang telah kita sebutkan itu tadi. Nah, ada satu jalur yang dari jalurnya Ahlul Hadis. Kalau tadi kebanyakan jalur Ahlul Qiraat ya, yang tanda kutip diperselisihkan apakah dia bersambung atau tidak gitu. Karena ada juga yang menganggap bahwasanya Syekh Mutawalli punya sanad. Ada yang menyebutkan, tapi penelitiannya belum sampai apakah betul itu sampai bersambung sampai langsung sampai ke Sulaiman Al-Jamzuri atau enggak. Tapi kalau di jalurnya muhadisin, jalurnya Ahlul Hadis, di Syekh Nasr Al-Hurini yang wafat di tahun 1219 Hijriah, ini 1291 Hijriah. Ya, Syekh Nasr Al-Hurini ini beliau pernah menghadiri majelisnya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Nah, jadi sepakat para ulama karena beliau menjelaskan tentang kedetailan syarah langsung dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri tentang Manzumah Tuhfatul Atfal ini. Jadi bersambung sanadnya. Cuma pertanyaannya apakah beliau ini kamil secara keseluruhan atau ada faultnya? Nah ini tidak dijelaskan. Baik. Maka bagi para penuntut ilmu yang ingin menyambungkan dirinya, mengambil sanad untuk Manzumah Tuhfatul Atfal ini, maka kami sarankan untuk mencari dua jalur ini, jalurnya Ahlul Qiraat yang biasanya bermuara keempat nama tadi. Yang paling terkenal di Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Mutawalli, yang kedua Syekh Al-Mihi gurunya, kemudian Syekh Mustafa bin Ali Al-Mihi dan Syekh Ahmad bin Ali Al-Mihi, keduanya putra dari Syekh Ali Al-Mihi. Nah, kemudian dilengkapi aja dengan jalur sanadnya Syekh Nasir Al-Hurini dari jalurnya Ahlul Hadis. Ini insyaallah lebih selamat ya, artinya kita dalam mencari keberkahan ilmunya lebih secara ilmiahnya bisa tersambung langsung ke mu'alif rahimahullah ta'ala. Baik, ini materi yang kedua. Insyaallah materi yang berikutnya akan kita share sesuai dengan ketentuan mulazamah. Kalau sudah ada yang meresume tugas minimal 3 saja ya. Kalau udah ada 3 dan sudah komplit sudah cukup, nggak usah diteruskan. Maksudnya tidak usah dikirim ke grup, cukup untuk dirinya sendiri ya, karena antum dan antuna dalam perjalanan menjadi seorang pensyarah kitab ini. Nah, nanti pada akhirnya antum memiliki syarah kitab ini sendiri, hasil tulisan antum sendiri. Nah, semoga Allah menjaga keistiqomahan kita dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.